Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan melihat, karena kan biasanya kalau kita praktek SQL kita akan pakai PostgreSQL ya, walaupun ada beberapa aplikasi lain kayak MySQL, SQL Server atau apa. Tapi kalau misalnya kita mau pakai PostgreSQL, karena itu open source dan itu udah terkenal ya, udah proven dan udah mengalami evolusi yang banyak dan makanya diakui orang dan memang bagus dan banyak dipakai. Tapi kalau misalnya kita udah install nih ya, kita install, download yang satu paket gitu ya, kemudian nggak jalan kayak gini nih, nggak jalan gitu kan, ini dibilangnya stuck on loading gitu ya, dia loading terus kan. Di sini pas video ini dibuat itu Postgre-nya kalau nggak salah versi 14 atau 15. Kemudian ini ada pgadmin, ini adalah user interface-nya di depan. Jadi si Postgre itu dalam paket ada dua bagian besar. Di belakang itu servernya, di depan itu adalah user interface-nya yang namanya pgadmin. Nah, jadi ini kalau misalnya dia stuck on loading gitu ya. Pertama ini kita tutup dulu. Nah, jadi di sini Postgre-nya misalnya nih ya, ini kita ambil, ini kan terbaru versi 15. Misalnya kita nginstal yang versi 15 dan stuck seperti itu, kita coba downgrade. Kita uninstall yang 15, kemudian yang versi 14. Jadi ini saya akan melakukan troubleshooting dengan cara yang yang termudah dulu, baru nanti kita akan debugging pakai cara yang susah. Karena kalau saya langsung pakai cara yang susah, masuk ke folder-folder tertentu, ngelihat-lihat file log atau apa, itu mungkin kalau bagi user yang awam agak ngeri gitu ya. Jadi yang paling gampang, kita misalnya pakai 15, coba downgrade sekali ke 14. Misalnya nanti udah versi 16, 17, downgrade sekali. Nggak bisa juga downgrade sekali lagi. Jadi misalnya sekarang di 15, downgrade ke 14. Nggak bisa downgrade lagi ke 13. Pak, kayaknya capek ya, karena kan download harus banyak, gede gitu kan. Oke, nanti akan ada cara lain. Misalnya gini, anggaplah kita downgrade sekali 14, tetap nggak bisa. Males mau download lagi yang 13. Tadi kan saya bilang kita ada dua bagian nih di PostgreSQL, ada yang depannya user interface sama belakangnya servernya. Pertama, kita make sure dulu bahwa si servernya itu jalan dengan cara ngeliat ke task manager. Kemudian, nah di sini kita sort by name biar gampang gitu ya. Kemudian kita akan lihat si server itu jalan apa enggak. Kita mau make sure aja dulu. Nah, ini server ini harus jalan ya. Untuk make sure bahwa oke, dia udah aman, servernya ada gitu kan. Ini server udah jalan. Oke, berarti dari sisi server nggak masalah. Kalau misalnya nanti masalah, sebenarnya banyak cara debugging, tapi again karena ini untuk yang untuk awam, misal ada masalah server, uninstall, install lagi. Oke, tapi nanti kita akan lihat yang lebih detailnya ya. Oke, ini misalnya servernya udah jalan, udah oke. Apalagi yang kita bisa lakukan yang gampang dari sisi yang awam, kita bisa download terpisah. Jadi servernya, kalau tadi kan kita kalau mau downgrade kita uninstall dulu. Kalau yang ini enggak, kita biarin karena kita udah tahu servernya jalan. Kita download terpisah pgadmin-nya. Sebenarnya pgadmin-nya udah ada tadi kan, cuman kan ada masalah dia kan. Jadi dengan cara yang gampang kita mau benerin pgadmin-nya aja, ya kan? Nah, sini kita download bla 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 pakai misalnya kalau ada yang pakai macOS, Python macOS Linux atau tapi di sini kita akan pakai yang Windows untuk pgadmin ya. Nah, ini kita download. Again, di sini kan ada versinya juga. Ini agak rancu sama yang tadi ya. Kalau tadi kan satu paket versi 15, 14. Kalau ini pgadminnya versi 7,5, 74, 73. Coba dulu misalnya yang ini. Nggak bisa downgrade lagi. Dan ini sebenarnya filenya nggak gede-gede amat. Tapi yang saya bilang ya, Pak, males misalnya udah coba yang ini, downgrade sekali, nggak bisa juga. Wah, kegedean Pak, download mulu. Oke, kita akan, nah ini udah mulai agak nggak awam lagi, karena kita akan coba debugging langsung gitu ya. Kalau misalnya kan, Pak, kegedean kalau mau download. Oke, ini saya tutup dulu ya. Nah,
Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tes, kita akan lihat. Pertama, kita akan ke Explorer ini, dan sebelumnya kita harus tik ini dua, file name extension sama hidden file, supaya kita mau ngelihat file-file yang tersembunyi di Windows, karena kita mau ngelihat installation log segala macam gitu ya. Nah, udah, kemudian kita ke users. Di sini karena contohnya saya Yudi, ke users namanya Yudi. Kalau kalian mungkin namanya Joni, ntar sini ada Joni gitu ya, atau admin atau apalah namanya ya. Tapi ke users yang punya komputer ini. Kemudian karena tadi kita udah aktifkan hidden files, dia muncul di sini. Sebentar, updatanya. Kalau misalnya nih hidden file kita untick, nah ini updata nggak muncul, makanya orang sering, Pak, saya nggak ketemu updatanya. Iya, karena ini belum di tick. Begitu di tick dia muncul updata ya. Kemudian kita ke updata, ke lokal, kemudian ke folder temp. Nah, di sini ini karena saya udah install udah lama, jadi filenya nggak ada. Tapi di sini kita akan cari file apa? File yang namanya install PostgreSQL. Ini dia, install PostgreSQL.log. Nah, ini log yang dibuat waktu dia install paket PostgreSQL tadi kan. Nah, kita mau lihat di sini kan. Ada yang aneh nggak? Ini filenya agak gede, 2,3 mega. Basically kita nggak mau lihat satu-satu semua. Kita cuman mau make sure bahwa waktu proses install nggak ada yang error. Jadi di sini, ini kalau misalnya dia normal, script exit code-nya 0. Oke, ini gede banget ya, banyak banget. Kita nggak akan bahasin satu-satu karena nggak ada gunanya juga kita untuk melihat. Intinya kita cuma mau make sure bahwa ada nggak sih script exit code selain 0. Ini contohnya misalnya kita cari yang script exit code 1 misalnya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu apa ada 2, 3 atau apa. Tapi biasanya yang pasti kalau ada yang error dia 1. Ini contohnya nggak ada yang 1, berarti nggak ada yang error. Oke, tutup. Kemudian apalagi? Nah, di sini yang udah mulai menarik. Kita lepas dari sini, kita balik ke root directory di C. Kemudian kita ke program files, kita ke PostgreSQL-nya. Nah, di sini kalau kalian misalnya sempat kayak saya pernah install yang 15 kemudian downgrade lagi 14, ini ada 2, nggak usah bingung. Pas kita buka 15 nggak banyak kok datanya. Nah, berarti gerombolan itu yang banyak adanya di sini nih, di 14 ya. Di 14 apa yang kita mau lihat? Sama kayak tadi, installation summary. Kita buka ini. Intinya kita cuma mau lihat ada error apa enggak, plus satu lagi yang paling penting ini. Database portnya make sure 5432 ya. Karena ini defaultnya. Kadang-kadang suka ada keanehan, tiba-tiba dia pakai 5050, which is itu mungkin dipakai di proses lain. Ini defaultnya 5432 yang bisa jalan di banyak komputer gitu ya. Oke, kalau ini udah make sure 5432 nggak ada masalah. Kemudian kita lihat lagi di mana. Nah, ini bisa, saya juga pernah ngalamin, semua udah jalan hari ini, besok atau kapan tiba-tiba jadi nggak jalan gitu kan si PG adminnya. Kita bisa lihat lagi di mana, di sini. Tadi ini kan udah ya di yang installation summary log ini cuma waktu masalah di install pertama. Kalau misalnya ntar udah jalan tiba-tiba besokannya nggak jalan, kita coba lihat di sini. Di mana itu? Di file yang namanya PostgreSQL conf ini ya. Ini bisa dibuka pakai notepad biasa karena saya punya program ini edit with notepad. Sebenarnya pakai notepad biasa juga bisa, tapi di sini mungkin lebih jelas karena apa? Again, ini filenya agak gede ya. Tapi di sini yang kita lihat tuh nggak banyak. Sebenarnya cuman kayak tadi juga. Apa itu? Pertama, kita make sure bahwa portnya itu 5432 dan di sini nggak ada error. Tapi kalau untuk masalah error mungkin kan harus lihat satu-satu gitu ya, maksudnya kalau yang nggak biasa atau nggak tahu mungkin agak-agak bingung ya. Yang gampang gini deh,
kita lihat aja di sini di PostgreSQL.conf ini. Cuman ini nih. Ini. Portnya make sure dia 5432. Ini jarang sih, aneh. Cuman kalau misalnya tiba-tiba max connection cuma 1, ya terang aja pasti dia akan congestion ya, akan macet gitu. Karena dia pasti perlu banyak connection gitu kan, buka kemana-kemana, mungkin buka tabel atau apalah gitu ya. Pokoknya banyak proses. Ini nggak pernah berubah sih. Ini yang bisa ajaib tiba-tiba berubah, makanya tadinya jalan jadi nggak jalan. Make sure ini 5432 bukan 5050. Oke, itu untuk yang confnya. Terakhir, ini misalnya udah oke. Kalau misalnya enggak gimana Pak? Misalnya ini tadi kan, misalnya tadi di sini ternyata dia bukan 5050. Ini kan bisa diedit ya. Ini file teks biasa. Misalnya dia bukan 5050, bukan 5432. Tinggal diedit aja, diganti menjadi 5432, kemudian di save. Ini file teks biasa. Jadi make sure di save-nya jangan pakai Microsoft Word ya. Pokoknya pakai editor yang pure text. Jadi pas dia nge-save nggak ada tambahan karakter aneh. Karena kalau misalnya kita ngedit di Word, ntar berantakan. Jadinya pas mau dibaca oleh Postgre jadi nggak bisa. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan lihat di mana. Nah, kita balik lagi ke depan. Kemudian kita ke user, ke nama user di komputer tersebut siapa. Again, di sini kita akan ke app data. Pilih roaming. Nah, di roaming ini kita akan cari siapa? pgadmin. Nah, di pgadmin ini sebenarnya juga ada log, tapi ini lognya kan kalau misalnya dia udah jalan. Ini contohnya ya, punya saya karena pgadmin jalan, dia kasih ada warning, walaupun ini warning, tapi sebenarnya ini jalan gitu kan. Dia cuma kasih tahu ini WebSocket bla 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 gitu. Tapi ini pgadmin saya jalan. Nah, yang kita mau lihat dari folder ini itu adalah yang bawah. Oke, runtime config JSON. Jadi ini juga saya pernah ngalamin jalan tiba-tiba langsung nggak jalan. Itu nggak perlu sehari. Jalan saya tutup pgadminnya, saya tutup, pas begitu mau buka lagi nggak jalan dong. Nah, itu ternyata pas saya iseng ya, lihat di sini masalahnya. Dia 5432 keganti jadi 5050. Oke. Jadi kalau kayak tadi itu kan kita bolak-balik kan, download paket Postgre versi 15, nggak bisa, downgrade ke 14, download dulu, install lagi gitu kan. Atau kemudian kita pakai pgadmin, download yang 7.5, terus downgrade ke 7.4 gitu kan. Kalau misalnya udah coba dan nggak bisa, atau memang dari awal nggak mau, kita bisa pakai langkah-langkah debugging yang ini. Make sure ini pokoknya semuanya 5432 di tempat tadi itu ya, di tempat tempat-tempat yang tadi udah saya bilang di situ. Jadi kalau misalnya ada yang ternyata dia 5050 itu diedit. Ini JSON ini juga file teks biasa ya. Jadi misalnya nih ya, saya bilang ya, misalnya di sini 5050 itu kan, kita ganti aja balik jadi 5432, kemudian di save. Ini nggak ada masalah karena ini pure text, dan saya pakai editor ini juga, dia waktu nge-save dia akan nge-save pure text, jadi tetap akan bisa dibaca oleh si Postgre. Begitu udah ditutup, udah, maka insya Allah ini akan jalan normal karena saya juga udah pernah ngalamin. Tapi kalaupun misalnya nggak jalan, tenang aja, tinggal bilang di komen. Ya walaupun ini agak susah kalau di komen YouTube ya, karena nggak bisa kasih screenshot, nggak bisa apa, tapi nggak apa-apa, we'll do the best ya, dengan yang kita punya gitu kan. Kasih komen masalahnya apa, mungkin saya bisa bantu. Kalaupun misalnya enggak, nanti mungkin kita bisa saya bikin lagi videonya, atau misalnya kalian bisa kasih tahu dengan jelas errornya di mana, supaya saya bisa mereplikasi error itu di komputer saya, dan kemudian saya bisa mencari masalahnya dan saya balikin, kasih tahu lagi ke kalian ini kenapa misalnya gitu ya. Tapi so far selama ini saya ngadepin para peserta gitu di yang belajar Postgre ini, masalahnya seperti itu yang saya tadi udah rangkum gitu ya. Nah, ini udah jalan kan si Postgre-nya, udah nggak ada masalah, dan ini gara-gara itu tadinya saya pakai masih anteng tuh, pakai 74 yang jadul nih. Cuman karena saya penasaran kan kenapa sih pada masalah, akhirnya ya udahlah saya install 75. Itu sempat keganti tuh di yang JSON tadi tuh. Untungnya akhirnya saya bisa ketemu juga gimana ngatasinnya. Oke.
Demikian aja video ini, semoga bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.